Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khansa Ulabibah Maisunuribdah, dan di sini saya akan membahas tentang metode dalam pembelajaran PAI, yang mana materinya yaitu berkaitan dengan definisi metode pembelajaran PAI, fungsi dari metode pembelajaran PAI, dan juga berbagai macam metode pembelajaran PAI. Oke, langsung saja kita akan membahas keseluruhannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama berkaitan tentang definisi metode pembelajaran PAI. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian metode. Secara etimologi, metode berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, metode diungkapkan dalam berbagai kata seperti thoriqah, manqih, dan juga wasilah. Thoriqah berarti jalan. Metode harus diwujudkan dalam proses pendidikan bila berkaitan dengan pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik mampu menerima pembelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Sedangkan pendidikan agama Islam sendiri mempunyai makna usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, dan juga menghayati serta mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Berarti pembelajaran pendidikan agama Islam ini diarahkan untuk meningkatkan keyakinan dan juga pengalaman ajaran agama Islam dari peserta didik. Dapat disimpulkan, metode pembelajaran PAI adalah cara-cara tertentu yang paling cocok untuk dapat digunakan dalam mencapai hasil-hasil pembelajaran PAI yang berada dalam pembelajaran tertentu. Karena itu, metode pembelajaran PAI dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dihadapi. Metode dalam pendidikan Islam ini sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Tayyar Yusuf dan Saiful Anwar mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengaplikasikan sebuah metode pendidikan. Di antaranya, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan guru, peserta didik, situasi dan kondisi pengajaran yang berlangsung, serta fasilitas dan waktu juga mempengaruhi dari faktor digunakannya metode. Selanjutnya, kita akan membahas berkaitan tentang fungsi metode pembelajaran PAI, yaitu yang pertama, untuk menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, dan juga berpikir yang logis dan sistematis. Kemudian, memudahkan pencapaian tujuan proses belajar mengajar sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, membiasakan pelajar untuk berpikir sehat, rajin, sabar, teliti dalam menuntut ilmu, dan juga untuk menciptakan suasana proses belajar mengajar yang kondusif, komunikatif, dan terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, sehingga pada akhirnya bermuara kepada tujuan pendidikan. Oke, next kita akan membahas tentang berbagai macam metode dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada metode ceramah. Dalam metode ceramah, guru menyampaikan materi secara lisan dan peserta didik mendengarkan. Keunggulan metode ceramah ini dapat digunakan untuk mengajar dalam jumlah peserta didik yang banyak. Tujuan pembelajaran dapat disampaikan dengan mudah, sedangkan kekurangannya adalah komunikasi cenderung hanya satu arah, sangat tergantung pada kemampuan komunikasi verbal guru. Kemudian yang kedua ada metode tanya jawab. Jadi, materi pembelajaran disampaikan melalui proses tanya jawab antara guru dengan peserta didik dan sesama peserta didik. Keunggulan metode ini adalah memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran secara aktif dan juga mendorong siswa untuk berpikir secara kritis. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah metode pembelajaran praktek. Jadi keunggulan metode pembelajaran praktek ini adalah mempermudah dan memperdalam pengetahuan tentang berbagai teori yang terkait dengan praktek yang sedang dikerjakan.
meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran praktek ini memerlukan persiapan yang matang, meliputi kegiatan dan peralatan yang diperlukan, dan juga memerlukan biaya tinggi untuk pengadaan bahan dan juga peralatan praktek. Oke, selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi dapat digunakan sebagai bagian dari pembelajaran teori maupun juga praktek. Keunggulan metode demonstrasi ini adalah peserta didik akan lebih mudah memahami materi belajar dan juga akan menciptakan suasana belajar yang aktif. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan waktu persiapan yang lebih lama dan juga membutuhkan peralatan yang kadangkala tidak disediakan di sekolah. Selanjutnya, ada metode diskusi. Dalam metode diskusi, proses pembelajaran berlangsung melalui kegiatan berbagi informasi atau pengetahuan di antara sesama peserta didik. Keunggulan metode diskusi ini menumbuhkan sikap ilmiah dan jiwa demokratis, menciptakan suasana belajar yang interaktif. Adapun kekurangannya adalah pembicaraan dalam diskusi bisa keluar dari topik yang sedang dibahas, dan juga diskusi tidak mencapai hasil yang ditentukan jika batas waktunya telah tiba. Kemudian selanjutnya ada metode bermain peran atau role playing. Metode bermain peran sangat efektif digunakan untuk menstimulasikan keadaan nyata. Jadi keunggulan metode ini adalah mampu melatih kompetensi siswa dalam melakukan kegiatan praktis yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Kekurangan metode ini adalah tidak semua guru memiliki kompetensi merancang kegiatan simulasi, memerlukan persiapan dan penyiapan yang matang, serta membutuhkan banyak waktu dan juga sumber daya yang lainnya. Kemudian ada metode tutorial. Metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan seorang guru memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik secara individual. Keunggulan metode tutorial ini adalah peserta didik memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Dan juga seorang peserta didik dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar peserta didik yang lain. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang lama karena guru harus melayani peserta didik dalam jumlah yang banyak, memerlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi pelajaran yang dipelajari oleh siswa. Oke, the next ada metode pemberian tugas atau resitasi. Adalah suatu cara mengajar di mana pendidik memberikan tugas tertentu kepada peserta didik, kemudian hasilnya akan diperiksa dan peserta didik dapat mempertanggungjawabkannya. Dan selanjutnya ada metode kisah. Adalah suatu cara mengajar di mana pendidik memberikan materi pembelajaran melalui kisah atau cerita, tetapi cerita yang diambil berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Dan selanjutnya ada metode kerja kelompok. Adalah suatu cara mengajar di mana pendidik membagi peserta didik dalam kelompok belajar tertentu dan setiap kelompok diberi tugas tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. And next ada metode Amsal. Adalah suatu cara mengajar di mana pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat perumpamaan atau juga contoh. Kemudian ada metode targhib dan tarhib. Adalah suatu cara mengajar di mana pendidik memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran dengan kebaikan atau reward dan hukuman terhadap keburukan atau punishment agar peserta didik terbiasa melakukan kebaikan dan juga menjauhi keburukan. Oke, yang terakhir ada metode card chart atau mensortir kartu, yaitu suatu metode yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Metode card chart dengan menggunakan media kartu dalam praktek pembelajaran akan membantu siswa dalam memahami pelajaran dan menumbuhkan motivasi mereka dalam pembelajaran.
Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan melihat salah satu simulasi metode pembelajaran PAI dengan menggunakan metode card short. Oke, langsung saja kita lihat. Ini Ibu sudah punya beberapa kartu ya. Nah, ini ada kartu induk dan kartu rincian. Ibu akan acak kartu ini. Kemudian tugas kalian adalah mencari kartu induk kalian. Jadi yang dapat kartu induk mencari kartu rinciannya, dan yang dapat kartu rincian mencari kartu induknya. Kemudian kalian harus mendiskusikan kartu ini atau susunan kartu ini dengan benar. Setelah itu kalian harus menempelkan kartu ini di papan tulis dengan urutan yang benar. Setelah itu kalian harus mempresentasikan kartu atau hasil diskusi kalian. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke anak-anak, Ibu beri kalian waktu 5 menit dimulai dari sekarang. بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله. Baik anak-anak, waktu habis ya. Sekarang Ibu minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 membahas tentang najis. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukaffafah, najis ringan seperti air seni bagi laki-laki. Cara mensucikannya yaitu hendaklah dihilangkan dilap najis itu terlebih dahulu. Renjiskan dengan air mutlak tepat yang terkena najis. Lap hingga kering. Najis mutawasita, najis sedang, seperti darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya, hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Kemudian cuci dengan air mutlak di tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Ya, najis mughallaza berat bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya, hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Tempat yang terkena najis itu dicuci dengan air bercampur tanah. Cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita persilahkan untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan materi kami tentang hadas. Hadas terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil.
Sebab dikatakannya hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian hilang akal, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil yaitu berwudu dan atau bertayamum. Kemudian hadas besar seperti haid, nifas, wilada, melahirkan atau jima, hubungan suami istri, keluarnya mani bagi laki-laki baik disengaja maupun tidak disengaja. Cara mensucikan hadas besar adalah mandi wajib. Baik, dari tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anak. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu nilainya sama ya. Nanti kalian memperhatikan ibu tadi menjelaskan. Baiklah, mungkin ini saja yang saya bisa dapat sampaikan tentang metode dalam pembelajaran PAI, yang mana metode dalam pembelajaran merupakan suatu hal yang penting dan harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Dengan menggunakan metode yang bervariasi, maka akan menumbuhkan semangat belajar dari peserta didik, yang nantinya pembelajaran akan mencapai tujuan dalam pendidikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.